Halo, kembali lagi dengan saya Bidantri Marliana. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Kehamilan gemeli atau hamil kembar adalah hamil dengan janin lebih dari satu. Bunda hamil kembar lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan sehingga perlu menjalani kontrol kehamilan lebih sering. Bunda yang hamil bayi kembar dapat melahirkan bayi kembar identik atau tidak identik dan bisa lebih dari dua bayi. Bayi kembar identik memiliki kemiripan fisik dan berjenis kelamin sama. Kembar identik terjadi jika janin berasal dari satu sel telur yang terbuahi, kemudian membelah menjadi dua. Sementara itu, bayi kembar tidak identik terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sama persis, melainkan hanya mirip seperti saudara kandung. Pada bayi kembar tidak identik, mereka bisa memiliki jenis kelamin yang sama atau berbeda. Bayi kembar tidak identik berasal dari dua atau lebih sel telur. Penyebab hamil kembar. Yang pertama yaitu menjalani program bayi tabung. Peluang hamil kembar makin tinggi ketika bunda menjalani program bayi tabung. Pada program ini, beberapa sel telur yang dibuahi akan ditanamkan di dalam rahim bunda untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Yang kedua yaitu memiliki riwayat anak kembar dalam keluarga. Bunda yang keluarganya memiliki anak kembar, terutama kembar tidak identik, kemungkinan besar juga bisa mengalami kehamilan kembar. Riwayat hamil kembar dalam keluarga memungkinkan bunda mewarisi gen yang dapat membuat indung telur melepaskan sel telur lebih dari satu. Yang ketiga yaitu berusia di atas 35 tahun. Hal ini karena pada rentang usia tersebut, indung telur berpeluang melepaskan lebih dari satu sel telur ketika ovulasi. Sebagian besar bunda yang mengandung bayi kembar perlu lebih sering menjalani kontrol rutin, terutama saat usia kehamilan memasuki trimester ketiga. Mendekati waktu persalinan, bunda akan disarankan untuk menjalani kontrol rutin setiap 2 kali seminggu. Selain untuk memantau kondisi bunda dan janin, kontrol rutin juga dapat mendeteksi tanda-tanda persalinan prematur dan preeklamsia yang umumnya terjadi pada akhir trimester kedua. Bunda yang hamil kembar perlu mendapatkan nutrisi yang lebih banyak. Bila diperlukan, dokter akan memberikan suplemen vitamin dan mineral berupa zat besi, kalsium, dan asam folat. Komplikasi yang bisa terjadi antara lain lahir prematur, berat badan lahir rendah, kelainan kongenital terutama pada kembar identik dan janin lebih dari dua, IUGR atau janin meninggal dalam kandungan, janin terlilit tali pusat, twin-to-twin transfusion syndrome TTS terutama pada janin yang berbagi plasenta, vanishing twin syndrome yaitu kondisi ketika salah satu janin kembar menghilang di dalam kandungan, yang terakhir lahir meninggal. Sementara pada bunda, hamil kembar dapat meningkatkan terjadinya komplikasi. Yang pertama, keguguran, diabetes gestasional, preeklamsia, hiperemesis gravidarum, plasenta previa, anemia, perdarahan ketika atau setelah persalinan. Sementara itu, operasi sesar disarankan jika terjadi kondisi berikut pada kehamilan kembar. Yang pertama, persalinan normal macet. Yang kedua, hamil kembar dengan satu kantung ketuban. Yang ketiga, kedua bayi berposisi sungsang atau lintang. Yang keempat, bayi kembar lebih dari dua.
Yang kelima, plasenta previa. Beberapa upaya untuk mencegah timbulnya komplikasi pada hamil kembar. Yang pertama, kontrol kehamilan secara rutin, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Terapkan pola makan sehat, bergizi lengkap dan seimbang. Ketiga yaitu konsumsilah suplemen yang disarankan oleh dokter secara rutin.